pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Berliana Julita Zarabiu dengan NIM 2401050238, nomor presensi 23 dari rombel F, jurusan PGSD angkatan 2024 semester 3 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan suatu karya puisi yang saya pilih sebagai bahan UTS dalam mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Adapun judul puisinya yaitu Langkah Baru Bele. Berikut adalah penampilan dari puisi saya. Langkah baru bele. Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang punya segalanya. Cinta bukan mahkota, bukan pula singgasana. Ia adalah kebebasan jiwa dan keberanian untuk memilih jalan sendiri. Aku tidak akan menyerah pada kenyamanan palsu yang hanya membungkam suara hatiku. Lebih baik aku melangkah, meski kakiku gemetar, meski hatiku ragu. Kini kerajaan menanti, dunia terbuka luas di hadapanku. Dan aku bukan pergi untuk mencari pangeran, bukan pula untuk mencari kemewahan. Aku pergi untuk menemukan diriku, untuk meraih arti hidup yang sebenarnya. Jika kebahagiaan itu ada, biarlah ia kutemukan sendiri, bukan karena dipaksa, tapi karena aku memilihnya dengan sepenuh jiwa. Langkahku, langkah baru yang akan menuntunku menuju bahagia. Sedikit teori yang akan menjelaskan terkait struktur dari karya yang saya tampilkan sebelumnya. Dalam kajian puisi ini, struktur karya dapat dipahami melalui dua sisi utama. Yang pertama struktur fisik dan juga struktur batin. Pertama-tama kita mulai dari struktur fisik. Struktur fisik berhubungan dengan bagaimana puisi tampak secara lahiriah. Dalam puisi Langkah Baru Bele, pilihan kata atau diksi sangat menonjol. Misalnya penggunaan kata mahkota, singgasana, dan kerajaan menghadirkan imaji visual tentang kekuasaan dan juga kemegahan. Tetapi sekaligus menjadi metafora bagi kenyamanan semu yang ditolak oleh tokoh. Selain itu, terdapat kata-kata konkret seperti kakiku gemetar dan hatiku ragu yang membangkitkan imaji gerak dan perasaan, membuat pembaca seakan ikut merasakan gelisihan bele. Majis yang digunakan pun memperkuat makna, misalnya metafora cinta bukan mahkota, atau repetisi aku yang menekankan suara hati sang tokoh. Bentuk bait-bait yang pendek dengan tipografi terputus memberi efek teatrikal, seolah puisi ini memang ditujukan untuk dibacakan di atas panggung. Sementara itu, yang kedua, struktur batin puisi ini terletak pada gagasan dan emosi yang tergandung di dalamnya. Tema utama yang menonjol adalah kebebasan memilih jalan hidup, di mana sebuah penegasan bahwa kebahagiaan ini tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Perasaan yang mendasari puisi ini adalah keberanian yang bercampur dengan keraguan. Ada ketakutan untuk melangkah, tetapi lebih besar lagi tekad untuk menemukan arti sejati kebahagiaan. Nada yang dibangun juga cenderung tegas, bahkan agak menantang pada pandangan masyarakat yang mengukur kebahagiaan dari status dan kemewahan. Suasana yang dihadirkan menjadi penuh harapan, seolah setiap kalimat adalah langkah kecil menuju kemandirian. Dari keseluruhan struktur ini, amanat yang muncul adalah bahwa cinta sejati dan kebahagiaan tidak bisa dipaksa atau dibeli, melainkan lahir dari keberanian untuk memilih sendiri jalan yang ingin ditempuh. Sedikit juga penjelasan isi dan interpretasi dari karya yang sebelumnya saya sampaikan. Puisi Langkah Baru Bele menggambarkan pergulatan batin seorang gadis yang berani melawan arus pandangan umum. Ia menolak bahwa cinta hanyalah tentang kekuasaan, kemewahan, atau kenyamanan yang ditawarkan oleh orang lain. Melalui ungkapan, cinta bukan mahkota, bukan singgasana, Bele menegaskan bahwa cinta sejati justru tumbuh dari kebebasan hati. Ada keberanian untuk berdiri di jalan yang dipilihnya sendiri, meski jalan itu penuh kerikil
terampil, dan juga ragu. Di sisi lain, puisi ini juga merefleksikan pencarian jati diri. Belle tidak menutup mata terhadap kenyamanan yang ditawarkan, namun ia sadar bahwa hidup dalam kenyamanan palsu hanya akan membungkam suara hatinya. Ia lebih rela berjalan terlatih dengan kegamangan, asalkan langkah itu tetap setia pada nurani. Kerajaan dan pangeran dalam puisinya bukan sekedar gambaran dunia dongeng, melainkan simbol dari peluang, janji-janji kemewahan, serta harapan yang seringkali menjerat manusia untuk melupakan dirinya sendiri. Interpretasi yang dapat ditarik dari karya ini adalah bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari luar secara utuh, yaitu harus lahir dari keberanian untuk memilih, meski pilihan itu membuat seseorang berbeda atau bahkan ditentang oleh lingkungan sekitar. Belle ini menjadi sosok yang mempersonifikasikan semangat kemandirian, seorang perempuan yang tidak takut dianggap aneh, tidak takut menolak, dan tidak takut bermimpi lebih jauh dari desanya sendiri. Dengan begitu, puisinya bukan sekedar monolog, melainkan pernyataan sikap bahwa kebahagiaan sejati adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan hati nurani. Sekian dari penampilan saya terkait sebuah karya yang berupa puisi Langkah Baru Belle sebagai bahan UTS pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi.